Apa kabar para sahabat? Akhirnya kita berjumpa lagi di awal minggu ini dalam tayangan Anamnesis episode ke-24. Seperti sahabat-sahabat melihat di awal tayangan ini, lagu yang akan bersama-sama kita refleksikan judulnya Day by Day. Nah, menurut sahabat, kira-kira lagu Day by Day ada tidak terjemahannya dalam khasanah lagu himne berbahasa Indonesia? Ada. Nah, kalau ada, judulnya kira-kira apa? Hari lepas hari? Enak aja. Itu sih terjemahan kalau Anda pakai Google Translate. Lagu ini ada di dalam Kidung Jemaat nomor 332, diterjemahkan dengan judul Kekuatan serta Penghiburan. Tidak usah bingung dan jangan protes. Kok day by day jadi kekuatan serta penghiburan? Itu resiko ketika dilakukan alih bahasa. Yang penting pesan lagu tidak bergeser dari aslinya. Nah, mari kita nikmati dulu Day by Day. Day by day, and with each passing moment,
Sahabat-sahabat masih ingat dengan Fanny Crosby, Ratu Himne Amerika yang kita bicarakan dalam anamnesis episode ke-23 yang lalu. Nah, kalau Amerika punya Fanny Crosby, maka Swedia juga punya Ratu Himne. Usianya lebih muda sekitar 12 tahun dari Fanny Crosby. Namanya Carolina Wilhelmina Sandel. Tapi dia lebih dikenal dengan nama singkatnya Lina Sandel. Lina, dia lahir tanggal 3 Oktober tahun 1832 di sebuah pastori gereja Lutheran di Fårösund, Swedia. Ayahnya Jonas Sandel adalah pendeta di sana. Lina memiliki 3 orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Sejak kecil, kesehatan Lina memang tidak begitu baik. Pada masa kecilnya, lebih banyak ia lewati di atas ranjang ketimbang bermain dengan saudara-saudara atau teman sebayanya. Terutama ketika ia berusia antara 10 sampai 12 tahun, kondisi kesehatannya sangat buruk. Sampai-sampai keluarganya berpikir bahwa mereka akan kehilangan Lina. Nah, mungkin karena kelemahan tubuhnya itulah, Lina menunjukkan kehausannya akan pengetahuan. Jadi dalam usia 4 atau 5 tahun, dikatakan Lina sudah belajar dan bisa membaca serta menulis. Dan dia banyak menghabiskan waktunya dengan buku-buku di ruang kerja ayahnya. Di dalam buku 52 Hymns Stories Dramatized karya Kenneth Osbeck terbitan tahun 1992 diceritakan bahwa ketika Lina berusia 12 tahun ada kejadian yang luar biasa. Jadi walaupun para dokter sudah mengangkat tangan tidak sanggup untuk menyembuhkan Lina, tapi kedua orang tuanya dan juga Lina sendiri percaya bahwa Allah akan menyembuhkan dia. Dan mereka terus berdoa dengan tekun. Suatu hari Minggu, ketika orang tuanya ada di gereja, Lina mulai membaca Alkitab dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan bagian Alkitab yang dibacanya adalah kisah tentang penyembuhan anak Yairus. Tapi tidak ada sebuah catatan otentik tentang itu. Poinnya adalah ketika orang tuanya tiba di rumah, mereka terkejut. Mereka heran karena melihat Lina sudah berpakaian lengkap, sedang berjalan-jalan di rumah tanpa kesakitan. Nah, sesudah peristiwa itu dikatakan bahwa Lina mulai menulis puisi dan syair yang mengekspresikan rasa syukur dan kasihnya, percayanya kepada Tuhan. Setelah saudara-saudaranya menikah dan pindah ke kota lain, Lina tetap melajang. Dia menemani ayah dan ibunya. Dia menjadi semacam sekretaris lah bagi ayahnya. Kemudian tahun 1858 terjadi peristiwa yang tragis. Saat itu Lina menemani ayahnya naik perahu menyeberang Danau Vättern. Entah mengapa ayahnya terjatuh ke dalam danau dan tidak tertolong. Ayahnya mati tenggelam di depan mata Lina. Belum berakhir sampai kehilangan ayah. 2 tahun kemudian ibunya menyusul meninggal dunia.
Tinggallah Lina seorang diri, tidak tahu persis apa yang harus dilakukannya. Nah, pada saat yang hampir berdekatan, di Stockholm itu mulai berdiri dan beraktivitas sebuah organisasi gerakan kebangkitan evangelis di lingkungan gereja Swedia yang bernama Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. Dan para pengurus dari lembaga ini, mereka mendengar dan mengetahui kapasitas Lina sebagai seorang penulis. Maka tahun 1861, mereka mengajak Lina untuk bergabung bersama mereka dengan tugas utama melakukan penerjemahan dan penulisan berbagai karya sastra Kristiani. Maka babak baru dalam kehidupan Lina dimulai. Pindahlah ia ke Stockholm. Di sana Lina menghasilkan banyak karya. Puisi-puisi, lirik lagu, artikel, terjemahan cerita-cerita dan lagu dari bahasa Inggris, Jerman, bahkan Latin. Luar biasa para sahabat. Mengingat bahwa Lina dia tidak pernah bersekolah secara formal. Ayahnya lah yang mendidik dia. Tahun 1867, ketika Lina berumur 35 tahun, dia menikah dengan C.O. Burke, seorang pedagang yang cukup berhasil. Nah, setahun setelah menikah, tanggal 4 Oktober 1868, Lina melahirkan seorang anak laki-laki, tapi bayinya itu meninggal saat dilahirkan. Tragedi demi tragedi. Lina Sandel, ia meninggal tahun 1903 dalam usia 70 tahun. Dia dimakamkan di lingkungan Solna Church, gereja Solna di Stockholm. Dikatakan bahwa ucapan terakhir Lina sebelum menghembuskan nafas yang terakhir adalah, "Sekarang kuserahkan semua kesedihanku kepada Yesus." Para sahabat, Per Harling yang menulis buku riwayat Lina Sandel, dia mencatat bahwa ketika Lina berusia 21 tahun, buku puisinya yang pertama diterbitkan. Dan setelah itu ada beberapa buku lain. Puisi-puisinya juga dimuat dalam berbagai surat kabar. Yang menarik adalah Lina tidak pernah mau menuliskan nama lengkapnya. Hanya inisial LS. Karena dia mau semua tulisannya Soli Deo Gloria, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Menurut penelitian Harling, Lina telah menulis sebenarnya lebih dari 2000 lagu himne. Tentu tidak semuanya kita kenal. Dalam buku himne The Lutheran Augustana Synod yang diterbitkan tahun 1892, dari 500 lagu yang dimuat, ditemukan lebih dari 100 lagu adalah ciptaan Lina Sandel. Sementara di dalam buku Covenant Hymnal yang terbit tahun 1908, ditemukan 60 lagu himne ciptaan Lina. Dan terakhir di dalam polling tentang 10 lagu himne yang paling disukai, yang paling populer di Swedia, 3 diantaranya adalah karya Lina, yaitu Children of the Heavenly Father, Day by Day, dan Thy Holy Wings. Lagu-lagu ini pun bertahan sampai sekarang di kalangan gereja-gereja Lutheran dan Covenant di Amerika.
paling sering dinyanyikan di dalam kesempatan sakramen baptisan, sidi, pernikahan, dan pemakaman. Yang menciptakan melodi untuk banyak lagu ciptaan Lina adalah Oscar Anfeth. Oscar adalah seorang pemusik keliling yang memberitakan Injil lewat lagu-lagu yang ia nyanyikan, termasuk lagu Day by Day. Judul aslinya lagu ini di dalam bahasa Swedia adalah Blod and Dag. Setelah Oscar Anfelt memberikan melodi kepada lagu ini, dia menyanyikan lagu ini dan juga lagu-lagu Lina yang lain dengan diiringi permainan gitarnya ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh Skandinavia. Nah, yang turut mempopulerkan lagu Day by Day bukan cuma Oscar, tapi juga seorang penyanyi opera yang terkenal pada masa itu, Jenny Lind. Dia dikenal dengan suara sopranonya yang legendaris. Lewat lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Jenny Lind inilah lagu-lagu karya Lina Sandel mulai dikenal di Amerika. Jadi pada saat itu Jenny Lind diundang untuk melakukan tour di Amerika oleh P.T. Barnum, seorang entrepreneur Amerika yang sukses dengan pertunjukan sirkus dan yang sebagainya. Nah, di dalam turnya ini Jenny Lindell dia menyanyikan banyak lagu ciptaan Lina, termasuk Day by Day. Herling yang menganalisis syair lagu-lagu ciptaan Lina Sandel, dia menyimpulkan begini, bahwa fokus utama dari lagu-lagu ciptaan Lina adalah pada penderitaan Yesus. Jika dikaitkan dengan pengalaman penderitaan yang dialami Lina, maka dapat dimengerti kalau teologi operatif dalam diri Lina adalah urusan kepercayaannya pada Yesus Kristus yang sudah menderita demi menyelamatkan manusia. Di dalam Yesus yang menderita itulah Lina menemukan pengharapan bagi keselamatannya. Sementara himnologis yang lain menyimpulkan bahwa lagu-lagu ciptaan Lina, termasuk Day by Day, merefleksikan sikap percaya yang lembut seperti kanak-kanak kepada Sang Juru Selamat dan kepekaan yang mendalam akan kehadiran Yesus dalam kehidupan Lina. Coba kita simak bait pertama dari syair lagu Day by Day yang diciptakan Lina, yang saya coba terjemahkan bebas seperti ini. Hari demi hari, dengan setiap momen yang berlalu, kudapati kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Percaya dalam limpahan hikmat Bapakku, aku tidak punya alasan untuk khawatir atau takut. Ia yang hatinya baik melampaui segala ukuran, memberikan di setiap hari apa yang dianggapnya terbaik. Dalam kesakitan dan kesukaan, tetap kasihnya. Kerja keras bercampur dengan damai dan ketenangan. Sungguh, di dalam Yesus kita mengalami bahwa benar apa yang dipersaksikan pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari kita nikmati lagu kekuatan serta penghiburan yang entah mengapa
cuma memuat 2 bait dari 3 bait syair Day by Day yang diciptakan oleh Lina. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Selamat menikmati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, membangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam dunia yang penuh dengan berbagai pencobaan, kesusahan, dan di dalam semua keterbatasan, kelemahan kami, sungguh kekuatan dan penghiburan bagi kami hanya datang darimu. Seperti syair lagu yang dituliskan oleh Lina Sandel,
bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang kami perlukan, penghiburan yang kami perlukan. Sebab Engkau di dalam Yesus yang selalu bersedia untuk mengulurkan tangan, untuk membimbing kami, untuk senantiasa membawa kami di jalan yang benar. Ya Bapa, biarlah di dalam suka dan duka kami boleh terus menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Apapun penderitaan yang kami alami, kami tidak berputus asa. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan setiap hari menyertai kami. Engkau yang melimpahkan rahmat-Mu setiap jam, setiap waktu. Sungguh kami bersyukur karena di dalam kelemahan kami punya sumber kekuatan, sumber penghiburan yang tidak terbatas, yang memungkinkan kami bisa melewati hari demi hari, tetap dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-24 ini. Sampai kita bertemu lagi.